Cewek ini terlihat sempurna di sekolah. Tapi saat aku tahu kondisi hidupnya yang sebenarnya, semuanya langsung berubah. Cerita dibuka dengan rutinitas pagi tokoh utama, seorang siswa SMA laki-laki yang hidup sendiri di apartemen 1 LDK. Ia sudah terbiasa mengurus dirinya sendiri. Dari narasinya terlihat bahwa ia hidup cukup nyaman karena dukungan orang tuanya. Tokoh utama memperlihatkan keseharian yang sederhana dan tenang. Apartemennya berada di lokasi yang aman, dengan fasilitas lengkap. Meskipun hidup sendiri memiliki tantangan, ia tetap bisa menjalani hari-harinya dengan baik. Cerita lalu menonjolkan suasana musim semi. Bunga sakura yang mekar menjadi simbol perubahan dan awal baru. Dari apartemennya, tokoh utama menikmati pemandangan indah yang memberi nuansa lembut dan romantis. Pada bagian ini, muncul sosok gadis tetangga bernama Naomi. Ia digambarkan sangat cantik, lembut, dan memikat. Kehadirannya langsung memberi warna berbeda pada cerita. Tokoh utama tampak mulai tertarik dan terpesona. Kedekatan mereka berkembang secara alami. Naomi datang terlambat dan meminta maaf, lalu mereka menghabiskan waktu bersama. Mereka pergi ke supermarket sepulang sekolah, berbincang santai, lalu makan malam bersama di apartemen tokoh utama. Adegan makan bersama menunjukkan hubungan mereka yang makin akrab. Suasananya nyaman, tidak kaku, dan terasa seperti kebersamaan yang sudah mulai menjadi kebiasaan. Naomi tampak menikmati waktu bersama tokoh utama, begitu pula sebaliknya. Meski belum diungkapkan secara langsung, terlihat ada perasaan yang mulai tumbuh di antara mereka. Hubungan mereka tidak lagi sekadar tetangga, tetapi mulai mengarah pada ikatan emosional yang lebih dalam. Kebersamaan mereka menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari yang baru. Musim bunga, sakura menjadi latar yang menegaskan bahwa ini adalah awal dari kisah romantis yang lembut, manis, dan penuh harapan. Si cowok akhirnya melihat lebih jelas sosok gadis tetangga yang sebelumnya hanya ia dengar atau perhatikan dari kejauhan. Saat melihatnya secara langsung, ia langsung terpukau oleh kecantikannya. Dalam hati, ia menganggap gadis itu sangat indah dan anggun. Namun, situasinya menjadi canggung karena gadis tersebut menyadari kehadirannya. Si cowok ini yang tampak seperti sedang mengintip langsung panik dan buru-buru meminta maaf. Gadis itu sendiri juga terlihat malu dan salah tingkah. Pertemuan pertama mereka pun terjadi dalam suasana kikuk, tetapi justru meninggalkan kesan mendalam bagi si cowok ini. Setelah kejadian memalukan itu, si cowok terdiam beberapa saat karena merasa telah melakukan hal yang salah. Ia menyesali tindakannya dan merasa semakin gugup. Ketika melihat jam, ia sadar bahwa waktu sudah menunjukkan pagi dan ia harus segera berangkat ke sekolah. Bagian ini memperlihatkan bahwa pertemuan singkat dengan gadis tersebut sudah cukup mengguncang perasaannya sejak awal. Di perjalanan menuju sekolah, si cowok bertemu dengan seorang perempuan muda bernama Kasumi Katagiri. Ia adalah wali kelas si cowok sekaligus sepupunya. Hubungan mereka terlihat dekat, santai, dan penuh candaan. Kasumi menyapa si cowok ini dengan ramah dan menggoda penampilannya. Ia mengatakan bahwa si cowok kini terlihat lebih dewasa dibanding sebelumnya. Walau terdengar seperti pujian, Kasumi juga tetap memperlakukannya seperti keluarga sendiri, sehingga percakapan mereka terasa akrab dan natural. Dalam percakapan dengan Kasumi, diungkap alasan mengapa si cowok bisa hidup sendiri meski masih bersekolah. Ternyata sejak 2 tahun lalu, ia memang ingin cepat menjadi dewasa dan mandiri. Keinginan itu muncul saat ia mulai memikirkan masa depan dan jalur karirnya. Kasumi adalah orang yang memberikan dukungan besar terhadap keputusannya. Ia menyarankan adanya program beasiswa sebagai jalan agar si cowok bisa membuktikan keseriusannya. Meski begitu, orang tua si cowok awalnya tetap ragu. Kasumi ternyata bukan hanya sepupu, tetapi juga sosok penting yang membantu si cowok mewujudkan keinginannya untuk hidup sendiri. Ia bahkan sempat membela si cowok di hadapan keluarganya ketika keputusan itu dipertanyakan. Karena itulah, si cowok tidak bisa benar-benar marah pada Kasumi,
Walaupun kadang perempuan itu suka menggoda atau bersikap seenaknya. Dalam hatinya, ia sadar bahwa kehidupannya sekarang banyak terbantu oleh Kasumi. Kasumi lalu tersenyum dan mengakui bahwa ia sendiri juga belum merasa benar-benar dewasa. Bagian ini memperlihatkan sifat Kasumi yang hangat, ceria, dan sedikit kekanak-kanakan. Si cowok ini bahkan menegur Kasumi agar bersikap lebih dewasa sesuai usianya, tetapi teguran itu justru berujung pada candaan. Percakapan mereka menegaskan dinamika hubungan yang akrab. Kasumi seperti kakak perempuan yang suka menggoda, sementara si cowok menjadi pihak yang sering menanggapi dengan wajah pasrah. Saat berjalan menuju sekolah, Kasumi memberitahu bahwa hari itu akan ada murid pertukaran pelajar dari luar negeri yang bergabung dengan kelas mereka. Informasi ini menjadi titik penting karena memberi isyarat bahwa akan ada perubahan baru dalam kehidupan sekolah si cowok. Pengumuman itu membuat suasana cerita bergeser dari kehidupan pribadi si cowok menuju perkembangan yang lebih luas di lingkungan sekolah. Setibanya di kelas, si cowok dibuat terkejut. Murid pindahan yang diperkenalkan ternyata adalah gadis cantik yang tadi pagi ia temui secara canggung di apartemen. Gadis itu memperkenalkan dirinya sebagai Yui Elijah Villiers, seorang murid pertukaran dari Inggris. Momen ini menjadi sangat mengejutkan bagi si cowok karena ia tidak menyangka gadis tetangga yang membuatnya gugup ternyata akan menjadi teman sekelasnya juga. Peristiwa ini membuat hubungan mereka tidak lagi terbatas sebagai tetangga apartemen. Kini, mereka juga berada di lingkungan yang sama setiap hari, yaitu di kelas. Hal ini membuka peluang lebih besar bagi keduanya untuk semakin sering berinteraksi. Dari titik ini, cerita mulai membangun fondasi romansa yang lebih kuat. Si cowok tidak hanya akan bertemu Yui di rumah, tetapi juga di sekolah. Kedekatan fisik dan frekuensi pertemuan yang tinggi menjadi awal dari hubungan yang semakin berkembang. Setelah diperkenalkan di depan kelas, Yui Elijah Villiers resmi menjadi murid baru di kelas tokoh utama. Guru menjelaskan bahwa kemampuan bahasa Jepangnya cukup baik, tetapi mungkin masih ada beberapa hal yang belum ia pahami, sehingga teman-teman diminta untuk membantunya. Bagi tokoh utama, ini menjadi kejutan kedua. Bukan hanya karena Yui adalah gadis tetangga yang ia temui pagi tadi, tetapi juga karena sekarang ia benar-benar masuk ke ruang hidupnya sebagai teman sekelas. Saat berada di apartemen pagi tadi, Yui terlihat lembut dan memikat. Namun, di dalam kelas suasananya terasa sangat berbeda. Yui menunjukkan sikap yang dingin, tenang, dan menjaga jarak. Auranya seperti membuat dinding pemisah dengan orang-orang di sekitarnya. Tokoh utama menyadari perbedaan itu. Ia merasa gadis yang sama kini tampak jauh lebih sulit didekati. Kesan romantis dan manis yang sempat muncul di pagi hari berubah menjadi rasa canggung dan bingung. Guru lalu menempatkan Yui di kursi paling belakang, tepat di samping tokoh utama, dekat jendela. Guru juga mengatakan bahwa jika Yui memiliki pertanyaan, ia bisa bertanya kepada tokoh utama yang duduk di sebelahnya. Keputusan ini membuat tokoh utama semakin gugup. Ia yang sudah merasa canggung karena kejadian pagi tadi, kini harus duduk bersebelahan dengan Yui sepanjang pelajaran. Tokoh utama mencoba membuka percakapan sebisanya. Ia menanyakan apakah Yui punya pertanyaan atau hal yang ingin diketahui. Namun Yui menjawab singkat bahwa ia sudah menerima panduan sekolah sebelumnya dan sudah memahami fasilitas serta aturan sekolah. Jawaban Yui sangat formal dan pendek. Setelah itu suasana menjadi sunyi. Tokoh utama merasa makin sulit berbicara dengannya, bahkan menatap matanya pun terasa berat. Ia mulai berpikir bahwa Yui seolah memancarkan aura jangan libatkan diri denganku. Meski suasananya dingin, tokoh utama sebenarnya ingin menjelaskan dan meminta maaf atas kejadian di apartemen pagi itu. Ia sadar bahwa kesan pertama mereka sangat buruk. Namun sebelum ia bisa melakukannya dengan baik, temannya yang bernama Kei ikut campur dan mencoba mengobrol dengan Yui. Kei dengan santai menanyakan alasan Yui datang belajar ke Jepang, tempat yang ingin ia kunjungi, dan kegiatan yang ingin ia lakukan. Sayangnya, jawaban Yui tetap singkat, datar, dan seolah menutup semua celah percakapan.
Tokoh utama kemudian mengatakan bahwa jika Yui memiliki masalah, ia bisa memberitahu dirinya sesuai permintaan wali kelas. Namun Yui membalas dengan sopan tetapi tegas bahwa ia tidak memerlukan bantuan. Jawaban itu membuat tokoh utama dan Kei hanya bisa saling berpandangan. Jelas bahwa Yui tidak ingin terlalu dekat dengan siapapun di kelas, setidaknya untuk saat itu. Sepanjang hari, Yui hampir tidak berbicara. Ia menjalani pelajaran dengan tenang, menjaga sikap, dan tidak berusaha mendekati siapapun. Teman-teman sekelas mulai menyadari bahwa murid baru itu bukan tipe yang mudah akrab. Tokoh utama dan Kei sempat membicarakan hal itu. Kei merasa sayang sekali jika Yui terus sendirian padahal ia datang jauh-jauh dari luar negeri. Namun tokoh utama menilai bahwa ada orang yang memang ingin dibiarkan sendiri dan mungkin Yui termasuk salah satunya. Di sekolah, mulai terdengar pembicaraan bahwa nama keluarga Villiers adalah nama bangsawan Inggris. Dari situ muncul dugaan bahwa Yui mungkin berasal dari keluarga terpandang, bahkan disebut-sebut seperti seorang putri sungguhan. Informasi ini membuat tokoh utama makin penasaran. Jika Yui benar-benar berasal dari keluarga bangsawan Inggris, maka keputusannya untuk belajar di Jepang sudah cukup mengejutkan. Lebih aneh lagi, ia tampaknya tinggal sendiri. Tokoh utama lalu menghubungkan semua fakta yang ia ketahui. Yui adalah murid pertukaran dari Inggris. Ia tinggal di apartemen sebelah. Apartemen itu pada dasarnya dirancang untuk satu orang. Ia tampaknya hidup sendiri di negara asing. Pikiran ini membuat tokoh utama mulai khawatir. Ia membandingkannya dengan dirinya sendiri yang dulu juga butuh waktu untuk terbiasa hidup mandiri. Padahal ia masih berada di negara asalnya dan tidak terlalu jauh dari rumah orang tuanya. Walau mulai merasa khawatir, tokoh utama menyadari satu hal. Selama Yui sendiri tidak meminta bantuan, ia tidak bisa memaksakan diri untuk ikut campur. Ia tahu bahwa orang yang hidup mandiri kadang punya harga diri dan alasan sendiri untuk menjaga jarak. Karena itu, ia memilih untuk menahan diri dulu. Namun di dalam hati, benih kepedulian terhadap Yui sudah mulai tumbuh. Perhatiannya pada Yui tidak lagi sekadar karena kecantikan atau rasa penasaran, tetapi juga karena ia mulai memikirkan bagaimana gadis itu menjalani hidup sendirian. Setelah suasana kelas yang kaku, si cowok sempat berbincang dengan temannya, Kei. Dari percakapan itu terlihat sedikit gambaran tentang kehidupan si cowok di luar sekolah. Kei menyinggung soal pekerjaan sambilan si cowok, sementara si cowok membalas dengan santai dan bercanda. Bagian ini menunjukkan bahwa meskipun si cowok terlihat tenang dan serius, ia tetap punya hubungan pertemanan yang ringan dan akrab. Setelah percakapan itu selesai, ia pun melanjutkan kegiatannya sendiri. Cerita lalu berpindah ke gereja yang berada di lingkungan sekolah. Sekolah tempat si cowok belajar adalah akademi Katolik yang memiliki sejarah panjang dan gereja yang juga terbuka untuk umum. Di tempat inilah si cowok menjalankan salah satu aktivitas pentingnya. Ternyata si cowok membantu organis gereja. Ia memainkan organ saat gereja digunakan untuk acara seperti pernikahan dan pemakaman pada hari Minggu. Kegiatan ini diakui sekolah sebagai aktivitas resmi, sehingga berbeda dengan pekerjaan sambilan biasa yang dilarang bagi siswa. Dijelaskan bahwa pekerjaan biasa sebenarnya dilarang bagi siswa akademi tersebut. Namun bantuan si cowok di gereja dianggap sebagai kegiatan ekstrakurikuler yang sah. Dalam hati, si cowok mengakui bahwa ia sebenarnya bisa saja mencari pekerjaan lain untuk memperoleh uang lebih banyak, tetapi itu berisiko terhadap beasiswa yang ia miliki. Karena itu, ia memilih jalan aman, tetap membantu gereja dan berlatih organ di sana. Selain legal, tempat itu juga memberinya ruang untuk berlatih dengan tenang. Saat si cowok sedang berlatih, Yui tiba-tiba muncul di pintu gereja dan memanggilnya. Kemunculan Yui di tempat itu membuat si cowok terkejut, karena ia tidak menyangka gadis yang sepanjang hari menjaga jarak justru datang menemuinya secara langsung. Ini menjadi titik penting, karena untuk pertama kalinya Yui sendiri yang mendekat kepada si cowok, bukan sebaliknya. Setelah masuk, Yui ternyata sedang mengurus formulir lamaran kerja sambilan di tempat yang sama. Si cowok lalu membantu proses administrasinya.
ia menjelaskan bahwa biasanya wawancara untuk pekerjaan itu dilakukan oleh pihak gereja atau staf sekolah, bukan oleh wali kelas mereka. Yui menyerahkan formulir kepada si cowok dan memintanya memeriksa atau membantunya mengisi. Si cowok sempat merasa canggung karena formulir itu berisi banyak informasi pribadi, tetapi Yui mengatakan bahwa hal itu bukan masalah. Saat memeriksa formulir tersebut, si cowok memperhatikan nama lengkap Yui, Yui Elijah Villiers. Ia menebak bahwa Elijah adalah nama baptis. Dari situ, ia menyadari bahwa Yui kemungkinan adalah seorang Kristen yang taat, sehingga wajar bila ia datang ke sekolah misi seperti itu dan diperkenalkan pada pekerjaan di gereja. Di sini, rasa penasaran si cowok terhadap Yui makin bertambah. Yui bukan hanya murid pindahan cantik dan dingin, tetapi juga gadis dengan latar belakang budaya dan keluarga yang sangat berbeda. Bagian yang paling mengejutkan bagi si cowok adalah isi formulir Yui. Saat melihat alasan Yui melamar, tertulis bahwa ia ingin bekerja untuk biaya hidup. Si cowok langsung heran. Selama ini, ia mendengar rumor bahwa Yui berasal dari keluarga bangsawan Inggris, bahkan dianggap seperti seorang putri. Namun, kenyataannya, Yui justru mencari penghasilan sendiri untuk menutupi kebutuhan hidupnya selama belajar di Jepang. Hal itu membuat citra putri bangsawan yang selama ini beredar menjadi terasa bertolak belakang dengan kenyataan. Saat si cowok menanyakan maksud biaya hidup itu, Yui menjelaskan bahwa ia memang ingin mendapatkan uang sendiri sebatas yang diizinkan. Si cowok sempat mengatakan bahwa pekerjaan di gereja tidak memberi bayaran besar, dan bila tujuannya benar-benar untuk menutup biaya hidup, mungkin pekerjaan lain akan lebih masuk akal. Namun, Yui dengan tegas menjawab bahwa ia ingin menghasilkan uang dengan kemampuannya sendiri, walaupun jumlahnya sedikit. Jawaban ini menunjukkan bahwa Yui punya harga diri dan tekad kuat untuk mandiri, bukan sekadar mencari uang. Dari percakapan itu, si cowok mulai menyadari bahwa Yui tidak hidup semewah yang dibayangkan orang-orang. Walau berasal dari keluarga aristokrat, ia tampaknya menjalani kehidupan yang justru sederhana dan penuh tanggung jawab. Ia tidak datang ke Jepang hanya untuk menikmati statusnya, tetapi benar-benar hidup sendiri, mengurus kebutuhannya sendiri, dan bahkan berusaha mencari uang sendiri. Hal ini membuat si cowok semakin menghormatinya. Setelah urusan formulir selesai, si cowok bertanya apakah Yui masih punya pertanyaan lain. Kali ini Yui tidak langsung pergi. Sebaliknya, ia mengajukan pertanyaan pribadi yang sangat penting. Apakah si cowok tinggal di apartemen sebelahnya? Pertanyaan itu membuat cowok terkejut. Ia menjawab bahwa benar, ia memang tinggal di sebelah Yui. Dari sini terungkap bahwa Yui sebenarnya sudah mengenalinya sejak di kelas, hanya saja baru sekarang ia memastikan hal tersebut. Yui mengaku bahwa ia mengenali si cowok ini di kelas sebagai orang yang ia temui pada pagi hari di apartemen. Jadi, meskipun selama ini terlihat acuh, sebenarnya Yui sadar betul siapa si cowok dan mengingat kejadian mereka sebelumnya. Pengakuan ini penting karena menandakan bahwa hubungan mereka tidak sepenuhnya sepihak. Si cowok bukan hanya memperhatikan Yui, tetapi Yui juga sudah menyimpan kesadaran akan keberadaan si cowok sejak awal. Setelah pembicaraan sebelumnya mulai mencair, Yui dan si cowok justru sama-sama membungkuk dan meminta maaf hampir bersamaan. Si cowok meminta maaf karena merasa telah bersikap kurang pantas, sedangkan Yui juga meminta maaf atas perilakunya. Momen ini terasa canggung tetapi juga lucu dan hangat. Untuk pertama kalinya, mereka benar-benar saling mengakui kesalahpahaman yang terjadi sejak pertemuan pertama di apartemen dan di kelas. Yui lalu bertanya mengapa si cowok justru ikut meminta maaf. Si cowok menjelaskan bahwa ia mengira suara nyanyian yang terdengar dari apartemen sebelah mungkin terasa aneh atau mengganggu bagi Yui. Namun ternyata Yui tidak marah karena hal itu. Ia mengakui bahwa dirinya juga sempat tanpa sengaja mendengarkan sedikit, sehingga keduanya sebenarnya berada di posisi yang sama. Dengan begitu, ketegangan yang sebelumnya ada perlahan mulai hilang. Setelah suasana agak tenang, si cowok merasa ada satu hal yang perlu ia sampaikan dengan jelas. Ia mengatakan bahwa nyanyian Yui sama sekali bukan sesuatu yang tidak menyenangkan. Yui sempat bingung dan bertanya apa maksudnya.
Si cowok lalu menjelaskan dengan tulus bahwa sebagai seseorang yang sering berada di gereja dan mendengar banyak orang bernyanyi, ia bisa menilai bahwa suara Yui itu indah dan enak didengar. Ini menjadi pujian pertama yang benar-benar jujur dan personal dari si cowok kepada Yui. Saat mendengar penjelasan tersebut, ekspresi Yui langsung berubah. Wajahnya memerah dan ia terlihat sangat malu tetapi juga jelas tersentuh. Dengan suara pelan, ia berterima kasih kepada si cowok. Momen ini sangat penting karena untuk pertama kalinya Yui menunjukkan sisi lembut, jujur, dan rentan di hadapan si cowok. Dinding dingin yang selama ini ia bangun mulai retak sedikit demi sedikit. Melihat reaksi Yui yang memerah dan malu-malu, si cowok menyadari sesuatu. Yui ternyata sangat manis ketika ia bersikap jujur dan terbuka. Selama ini Yui memang tampak dingin, formal, dan menjaga jarak, tetapi di balik itu ada sisi polos dan menggemaskan. Si cowok tidak mengatakannya secara langsung, tetapi dalam hati ia mulai semakin tertarik pada Yui. Bukan hanya karena penampilannya, melainkan juga karena kepribadiannya yang perlahan mulai terlihat. Setelah percakapan itu, suasana di antara mereka berubah cukup drastis. Jika sebelumnya hubungan mereka dipenuhi kecanggungan, kini mulai muncul rasa nyaman. Si cowok memberitahu Yui untuk datang lagi minggu depan setelah sekolah agar ia bisa menjelaskan lebih rinci mengenai pekerjaan di gereja. Yui menerima hal itu dengan baik dan bahkan mengatakan bahwa ia menantikan bisa bekerja bersama si cowok. Kalimat itu menunjukkan bahwa Yui kini tidak lagi sepenuhnya menutup diri darinya. Sebelum pergi, Yui berhenti sejenak dan memanggil si cowok. Lalu dengan senyum yang lembut dan penuh ketulusan, ia mengatakan bahwa permainan organ si cowok juga sangat indah. Pujian balik ini membuat si cowok terdiam dan terkejut. Jika sebelumnya ia yang memberi pengakuan tulus kepada Yui, kini Yui membalasnya dengan perasaan yang sama. Hubungan mereka menjadi lebih seimbang dan hangat. Adegan penutup pada bagian ini sangat kuat. Yui yang awalnya dingin kini tersenyum dengan wajah yang cerah dan cantik, lalu mengakui bahwa permainan organ si cowok benar-benar indah. Si cowok hanya bisa terdiam karena ia menyadari bahwa ada sesuatu yang mulai tumbuh di antara mereka. Bukan sekadar rasa penasaran atau kagum, melainkan awal dari hubungan emosional yang lebih dalam. Mereka mulai saling melihat, saling memahami, dan saling menghargai. Setelah percakapan hangat mereka di gereja, Yui pamit dan berkata bahwa ia akan menemuinya lagi minggu depan. Namun sebelum benar-benar pergi, ia sempat menunjukkan senyum yang sangat lembut. Si cowok sampai heran karena sebelumnya Yui selalu terlihat dingin dan sulit ditebak. Senyum itu meninggalkan kesan mendalam. Di mata si cowok, Yui benar-benar seperti seorang putri yang misterius, cantik, anggun, tetapi sulit dipahami. Beberapa jam setelah itu, si cowok bertemu Yui lagi. Anehnya, Yui sudah kembali memasang ekspresi dingin dan tertutup, sangat berbeda dari senyum manis yang sempat ia tunjukkan sebelumnya. Perubahan sikap itu membuat si cowok semakin bingung. Ia merasa Yui seperti memiliki dua sisi, satu sisi yang lembut dan jujur, dan sisi lain yang kaku, dingin, dan menjaga jarak dari orang lain. Setelah selesai berlatih organ, si cowok mampir ke supermarket. Di sana ia tanpa sengaja melihat Yui lagi. Kali ini Yui sedang memperhatikan sebuah bento diskon dengan potongan harga setengah. Si cowok penasaran. Ia mulai bertanya-tanya apakah Yui memang ingin membeli makanan itu untuk makan malamnya. Momen ini menambah satu lagi gambaran tentang kehidupan Yui yang ternyata jauh lebih sederhana daripada rumor tentang dirinya. Saat si cowok menyapanya, Yui menjelaskan bahwa ia bukan sedang melakukan sesuatu yang aneh. Ia hanya penasaran mengapa bento itu dijual setengah harga. Pertanyaan yang sederhana ini justru menunjukkan bahwa Yui belum begitu akrab dengan kebiasaan belanja sehari-hari di Jepang. Sebagai siswi dari Inggris, ia belum mengenal sistem diskon, makanan siap saji yang dijual menjelang masa kedaluarsa. Si cowok lalu menerangkan bahwa bento setengah harga itu disebut hangaku bento. Ia menjelaskan bahwa toko akan menurunkan harga makanan yang mendekati batas waktu jual agar kerugian bisa dikurangi. Yui mendengarkan dengan serius lalu menanggapi bahwa sistem itu sangat berguna. Reaksinya membuat si cowok sadar bahwa hal-hal sederhana yang ia anggap biasa ternyata merupakan hal baru bagi Yui. Dari percakapan kecil tentang bento itu, si cowok kembali berpikir tentang latar belakang Yui.
Jika rumor bahwa Yui berasal dari keluarga aristokrat Inggris benar, wajar saja bila ia belum pernah berbelanja sendiri di supermarket seperti itu. Namun justru disinilah keanehannya terasa. Mengapa seorang gadis yang seperti putri bangsawan malah tinggal sendirian di Jepang dan harus memikirkan makan malam murah? Pertanyaan ini membuat si cowok semakin penasaran akan masa lalu dan keadaan Yui yang sebenarnya. Setelah mendengar penjelasan tentang bento diskon, Yui mengucapkan terima kasih dengan sopan, lalu ia berkata bahwa ia akan menerima makanan itu untuk makan malamnya. Si cowok juga menambahkan bahwa membeli bento diskon adalah cara yang cukup bagus untuk menghemat uang bagi orang yang hidup sendirian. Ucapan itu seolah menegaskan bahwa si cowok benar-benar mulai memahami situasi Yui, bukan sekadar mengaguminya dari jauh. Setelah itu mereka kembali berjalan bersama. Dari barang yang dibawa Yui, si cowok menyadari bahwa selain bento, Yui tampaknya hanya membeli air minum dan beberapa kebutuhan sederhana. Belanjaannya terlihat cukup berat, tetapi isinya sangat minim. Si cowok langsung menghubungkan hal itu dengan kondisi Yui. Ia semakin yakin bahwa Yui benar-benar sedang menjalani kehidupan mandiri yang hemat, bahkan mungkin terlalu hemat. Tak lama kemudian, keduanya kembali bertemu saat menuju apartemen. Si cowok sempat berkata bahwa ia bukan sedang mengikuti Yui. Yui menjawab dengan tenang bahwa ia tidak memikirkan hal itu, karena memang wajar jika mereka sering bertemu. Mereka bersekolah di tempat yang sama dan tinggal di gedung apartemen yang sama. Jawaban Yui terdengar lugas, tetapi sebenarnya juga menunjukkan bahwa ia mulai menerima keberadaan si cowok sebagai bagian dari kesehariannya. Saat melihat barang bawaan Yui dan mengingat bento murah yang baru dibelinya, si cowok mulai berpikir lebih dalam. Kalau Yui hanya membeli sedikit barang, berarti ia benar-benar hidup dengan sangat hemat. Kemungkinan besar ia memasak sangat sederhana, atau bahkan hanya bertahan dengan makanan praktis. Pikiran itu membuat rasa khawatir si cowok semakin besar. Ia mulai merasa Yui bukan hanya seorang gadis misterius, tetapi juga seseorang yang sedang berjuang sendirian. Saat mereka sampai di lift apartemen, si cowok akhirnya mengungkapkan hal yang sejak tadi mengganggunya. Yui tampaknya tidak membeli makan malam. Ia menanyakan apakah ada sesuatu yang salah. Jawaban Yui justru membuatnya makin terkejut. Dengan tenang, Yui berkata bahwa ia hanya punya air, dan itu sudah cukup. Bagi si cowok, pernyataan itu sangat mengkhawatirkan. Ia sulit menerima bahwa seseorang bisa menjadikan air sebagai pengganti makan malam. Karena tidak percaya Yui benar-benar berniat melewatkan makan malam, si cowok mencoba memikirkan kemungkinan lain. Mungkin Yui kehabisan uang tunai, lupa menukar mata uang, atau sedang tidak enak badan sehingga tidak nafsu makan. Namun Yui menolak semua dugaan itu. Ia mengatakan bahwa ia masih punya cukup uang untuk memenuhi kebutuhannya dan kondisinya baik-baik saja, hanya saja ia masih menyesuaikan diri dengan perbedaan waktu. Meski begitu, penjelasan itu tidak mengubah kenyataan bahwa ia tetap memilih untuk tidak makan malam. Setelah didesak dengan lembut, Yui akhirnya menjelaskan alasan sebenarnya. Ia menghargai perhatian si cowok, tetapi ia memang tidak ingin mengeluarkan uang. Ia ingin hidup mandiri dan menanggung kebutuhan sendiri sebisa mungkin. Ucapan itu menegaskan kembali watak Yui, keras pada diri sendiri, menjaga harga diri, dan berusaha tidak bergantung pada siapapun. Si cowok makin yakin bahwa Yui sengaja memilih jalan hidup yang berat karena tekad pribadinya. Si cowok sempat bercanda bahwa meskipun Yui terlihat seperti seorang putri, cara hidupnya sama sekali tidak seperti putri. Dalam hati, ia menyadari bahwa Yui memang tengah berjuang sendiri di negeri asing, jauh dari orang tua, dan berusaha tidak memakai bantuan keluarga secara berlebihan. Ia bisa merasakan bahwa Yui memiliki kemauan yang kuat untuk membayar sendiri biaya hidupnya. Bukan karena ia benar-benar tidak punya bantuan, melainkan karena ia ingin membuktikan dirinya bisa mandiri. Melihat kondisi itu, si cowok merasa ia tidak bisa tinggal diam. Ia meminta Yui menunggu sebentar, lalu masuk ke apartemennya sendiri. Dalam hati ia berpikir bahwa Yui mungkin sebenarnya telah diberi cukup uang oleh keluarganya, tetapi sengaja menahan diri untuk tidak memakainya. Justru karena memahami keras kepala dan tekad Yui, si cowok semakin merasa harus membantu. Ia tidak ingin melihat teman sekelas yang tinggal tepat di sebelahnya menahan lapar. Tak lama kemudian, si cowok kembali membawa makanan dari apartemennya.
Ia mengatakan bahwa ia memiliki sisa nikujaga dan sup minestrone, dan dengan itu Yui setidaknya bisa bertahan sampai besok. Ia menjelaskan cara memanaskan makanan itu, baik dengan microwave maupun kompor. Tawaran itu bukan pemberian mewah, hanya makanan rumahan sederhana, tetapi justru karena itulah terasa sangat tulus dan hangat. Yui tampak bingung dan bertanya berapa harga yang harus ia bayar untuk makanan itu. Pertanyaan ini menunjukkan bahwa Yui tidak ingin menerima bantuan begitu saja. Ia masih berusaha menjaga jarak dan tidak ingin merasa berutang budi. Si cowok segera menenangkan Yui. Ia mengatakan bahwa itu hanyalah sisa makanan yang ia buat sendiri dan bukan sesuatu yang perlu dibayar. Ia juga menambahkan dengan nada merendah bahwa masakannya mungkin tidak terlalu enak, jadi Yui tidak perlu terlalu sungkan. Meski tersentuh, Yui tetap berusaha menolak secara halus. Ia berkata bahwa dirinya tidak punya alasan untuk menerima kebaikan sebesar itu dan ia tidak ingin menimbulkan masalah bagi siapapun. Sikap ini kembali memperlihatkan betapa kuat harga dirinya. Namun, si cowok melihat hal itu dari sudut berbeda. Menurutnya, orang dewasa justru saling membantu ketika ada yang kesulitan. Menolong tetangga yang sedang menahan lapar bukanlah masalah, melainkan hal yang wajar dilakukan. Untuk membuat Yui mengerti, si cowok akhirnya bercerita tentang dirinya sendiri. Ia mengatakan bahwa dulu ia juga pernah sama seperti Yui. Keras kepala, canggung, tidak bisa melakukan banyak hal, dan justru merepotkan banyak orang. Namun setelah merenungkannya, ia menyadari bahwa ia bisa sampai pada titik sekarang karena menerima bantuan dari orang lain. Dari pengalaman itulah ia mengerti bahwa menerima pertolongan bukan berarti lemah. Si cowok lalu mengatakan hal yang paling jujur, sulit baginya untuk tidak peduli ketika tahu teman sekelas yang tinggal tepat di sebelahnya sedang berusaha menahan lapar. Menurutnya, saling membantu adalah hal yang paling dewasa untuk dilakukan. Ia menambahkan bahwa ia memahami perasaan Yui dengan sangat baik, karena ia sendiri pernah berada di posisi yang sama. Kalimat ini membuat bantuan yang ia tawarkan terasa jauh lebih dalam daripada sekadar rasa kasihan. Itu adalah bentuk empati dari seseorang yang pernah mengalami kesulitan serupa. Pada bagian ini, hubungan mereka tidak lagi sekadar soal tetangga, teman sekelas, atau dua orang yang saling tertarik. Si cowok mulai membuka bagian pribadi dari hidupnya kepada Yui, dan Yui pun perlahan membiarkan dirinya dilihat apa adanya. Ini adalah perkembangan yang sangat penting. Karena untuk pertama kalinya, kedekatan mereka dibangun bukan hanya oleh rasa kagum atau rasa penasaran, tetapi oleh kepercayaan dan empati. Saat si cowok berusaha menjelaskan bahwa bantuannya murni karena kepedulian, Yui akhirnya memberikan tanggapan yang penting. Ia berkata bahwa ia tidak membenci orang yang berusaha sungguh-sungguh. Kalimat ini terdengar sederhana, tetapi sangat berarti. Itu menunjukkan bahwa Yui sebenarnya tidak menolak si cowok sebagai pribadi. Ia justru menghargai orang yang tulus, bekerja keras, dan benar-benar serius saat ingin membantu. Mendengar reaksi Yui, si cowok merasa sedikit lega. Ia kemudian menjelaskan lagi bahwa bantuan tambahan ini hanya untuk malam itu saja. Ia tidak meminta balasan apapun, dan ia juga tidak punya maksud tersembunyi. Penegasan ini penting karena si cowok sadar bahwa Yui sangat menjaga jarak dan mudah curiga terhadap campur tangan orang lain. Karena itu, ia ingin memastikan Yui tahu bahwa bantuannya lahir dari ketulusan, bukan karena mengharapkan sesuatu. Saat Yui masih terlihat ragu, si cowok menanyakan lagi apa yang sebenarnya menjadi masalah. Disinilah Yui akhirnya mengungkap kenyataan yang tidak ia katakan sebelumnya. Listrik di kamarnya belum berfungsi, sehingga meskipun ia punya microwave, ia belum bisa menggunakannya. Si cowok pun langsung terkejut. Selama ini, ia mengira masalah Yui hanya soal penghematan. Tetapi, ternyata ada persoalan lain yang lebih mendasar. Bukan hanya makanannya terbatas, bahkan fasilitas dasar di apartemennya pun belum sepenuhnya siap dipakai. Setelah mengetahui bahwa Yui tidak bisa memanaskan makanan di kamarnya, si cowok langsung mengambil keputusan yang lebih tegas. Daripada hanya memberinya sisa makanan, lebih baik Yui makan langsung di apartemennya. Tak lama kemudian, Yui pun duduk di meja makan si cowok. Si
Si cowok menyajikan makanan hangat untuknya dan menyiapkan semuanya dengan sederhana, tetapi penuh perhatian. Ini adalah langkah besar dalam hubungan mereka, karena untuk pertama kalinya Yui benar-benar masuk ke ruang pribadi si cowok. Si cowok memastikan Yui nyaman. Ia menanyakan apakah Yui bisa menggunakan sumpit dan menawarkan garpu serta sendok jika diperlukan. Yui menjawab bahwa ia bisa menggunakan sumpit meskipun masih tampak sedikit canggung. Setelah semuanya siap, mereka memulai makan bersama. Suasananya tenang, sedikit kikuk, tetapi hangat. Tidak ada pembicaraan besar, hanya dua orang yang duduk semeja dan berbagi makan malam sederhana. Saat mulai makan, Yui terlihat ragu-ragu. Si cowok memperhatikan hal itu dan bertanya apakah ada sesuatu yang tidak bisa ia makan, atau apakah seleranya tidak cocok dengan makanan tersebut. Yui buru-buru menyangkal. Ia mengatakan bahwa ia bukan pemilih soal makanan. Dari ekspresinya, terlihat bahwa keraguannya bukan karena ia tidak suka, melainkan karena ia masih canggung menerima kebaikan seperti itu. Melihat Yui masih sungkan, si cowok berkata bahwa makanannya memang bukan hidangan mewah, tetapi lebih baik dimakan selagi hangat. Kata-kata itu membantu membuat suasana sedikit lebih santai. Yui pun mengangguk dan mulai makan dengan lebih serius. Momen ini menunjukkan bahwa meskipun masih menjaga sikap, Yui perlahan mulai menerima keberadaan dan kebaikan si cowok. Ketika akhirnya Yui benar-benar mencoba makanan itu, reaksinya langsung berubah. Ia tampak terkejut, lalu menelan dengan perlahan sambil memproses rasa yang ia cicipi. Beberapa saat kemudian, wajahnya melunak dan memerah. Dari situ jelas bahwa makanan buatan si cowok ternyata jauh lebih enak daripada yang ia bayangkan. Setelah mencicipi beberapa suapan, Yui dengan jujur mengatakan bahwa makanan itu benar-benar enak. Ia bahkan melanjutkan makan dengan lebih bersemangat dan mengakui bahwa hidangan lainnya juga lezat. Bagi si cowok, pujian ini sangat berarti. Bukan hanya karena Yui menyukai masakannya, tetapi juga karena Yui mengungkapkannya dengan tulus dan wajah yang cerah. Sekali lagi, sisi lembut Yui muncul saat ia merasa nyaman. Setelah itu, suasana makan berubah menjadi jauh lebih santai. Yui makan dengan lahap, mengucapkan terima kasih atas makanannya, dan tampak benar-benar menikmati hidangan sederhana tersebut. Si cowok sendiri hanya bisa memperhatikan dengan senyum tipis. Baginya, melihat Yui akhirnya makan dengan tenang mungkin jauh lebih memuaskan daripada pujian apapun. Selesai makan, si cowok menawari Yui teh hijau. Yui menerimanya dengan sopan. Si cowok lalu mengatakan bahwa ia akan membereskan piring dan menyuruh Yui beristirahat. Tetapi Yui justru menawarkan diri untuk membantu mencuci piring. Adegan kecil ini penting karena menunjukkan bahwa Yui tidak lagi hanya menjadi pihak yang menerima bantuan. Ia mulai ingin ikut berpartisipasi dan membalas kebaikan si cowok dengan caranya sendiri. Si cowok segera memahami situasinya. Ia menyadari bahwa Yui memang tidak terbiasa melakukan pekerjaan rumah seperti mencuci piring. Bukan karena ia malas, melainkan karena ia benar-benar belum punya pengalaman. Melihat kecanggungan Yui, si cowok tidak mengejek ataupun memarahinya. Ia justru berkata bahwa Yui tidak perlu meminta maaf setiap kali menemukan hal baru yang belum ia pahami. Menurutnya, wajar jika seseorang belum terbiasa dengan sesuatu yang baru. Sikap ini membuat suasana tetap hangat. Si cowok menerima keterbatasan Yui dengan tenang, sementara Yui perlahan belajar bahwa ia tidak harus selalu merasa bersalah saat belum bisa melakukan hal-hal sederhana. Saat Yui berdiri kikuk di dekat dapur sambil meminta maaf, si cowok tanpa sadar tertawa kecil. Yui pun langsung bertanya mengapa ia tertawa, karena ia khawatir dirinya telah melakukan sesuatu yang memalukan. Si cowok menjawab dengan jujur bahwa menurutnya Yui terlihat lucu dan menggemaskan. Bagi Yui, situasi seperti itu mungkin memalukan, apalagi bila terjadi di lingkungan tempat ia dibesarkan. Tetapi di mata si cowok, kepolosan Yui justru terasa manis. Ketika si cowok mengatakan bahwa tingkah Yui itu lucu dan imut, Yui tampak terkejut. Ia seperti tidak menyangka bahwa kekurang pengalamannya justru dipandang dengan lembut, bukan direndahkan. Momen ini kembali memperlihatkan sisi rapuh Yui. Di
Di balik sikap dingin dan anggun yang ia tunjukkan, ternyata ia masih sangat sensitif terhadap cara orang lain memandang dirinya. Saat Yui duduk sendiri sambil memegang teh, si cowok merenung bahwa mungkin berat bagi Yui yang berasal dari keluarga aristokrat untuk tidak terbiasa dengan pekerjaan rumah tangga sederhana. Ia juga makin memahami bahwa Yui mungkin dibesarkan dalam lingkungan yang sangat berbeda dari kehidupannya sekarang. Meski begitu, si cowok tidak memandang Yui sebagai gadis manja. Justru sebaliknya, ia melihat bahwa Yui sedang berusaha keras menyesuaikan diri dengan dunia yang sama sekali baru baginya. Saat pembicaraan berlanjut, si cowok kembali menyinggung soal listrik di apartemen Yui. Ia awalnya mengira masalah itu berasal dari prosedur administrasi atau belum aktifnya layanan listrik. Namun setelah mendengar penjelasan Yui, ia menyadari kemungkinan lain yang sangat sederhana. Pemutus arus listrik atau breaker belum dinaikkan. Yui ternyata tidak tahu soal hal itu. Ia sudah menyelesaikan prosedur administratif untuk menyalakan listrik, tetapi tidak pernah sadar bahwa masih ada langkah sederhana di dalam apartemen yang harus dilakukan. Begitu menyadari hal tersebut, si cowok tidak menyalahkan Yui. Ia menjelaskan dengan sabar bahwa siapapun memang bisa tidak tahu hal-hal seperti itu pada awalnya. Menurutnya, orang yang tidak tahu sesuatu bukanlah masalah. Yang menjadi masalah adalah jika seseorang membiarkan ketidaktahuannya tanpa mau belajar. Penjelasan ini membuat Yui semakin tersentuh. Ia mulai menyadari bahwa si cowok tidak sedang meremehkan dirinya, melainkan benar-benar membimbingnya dengan tulus. Untuk membuat Yui merasa tidak sendirian, si cowok mengungkap lebih banyak tentang masa lalunya. Ia mengaku bahwa ketika pertama kali hidup mandiri dengan beasiswa, ia juga berpikir bisa melakukan semuanya sendiri. Namun kenyataannya, ia bahkan tidak tahu cara memakai mesin cuci atau bahwa penyedot debu memiliki filter yang harus dibersihkan. Ia menegaskan bahwa dirinya bisa sampai sejauh ini hanya karena bantuan keluarganya, kakaknya, dan teman-temannya. Dengan kata lain, ia bukan orang hebat yang langsung mampu hidup sendiri sejak awal. Setelah mendengar pengakuan itu, Yui memberi tanggapan yang sangat penting. Ia berkata bahwa keputusan si cowok untuk datang dan hidup sendiri di Jepang demi tujuan tertentu justru terdengar mengesankan di matanya. Yui juga mengakui bahwa dirinya memang naif. Walaupun demikian, ia tetap memilih untuk hidup mandiri dengan keputusannya sendiri. Pengakuan ini menjadi momen jujur dari Yui. Ia tidak menyangkal kelemahannya, tetapi juga tidak lari dari pilihan hidupnya. Di akhir bagian ini, Yui tidak lagi memilih meminta maaf. Sebaliknya, ia berkata bahwa daripada meminta maaf, ia ingin mengucapkan terima kasih. Si cowok pun menerimanya dengan hangat. Sebelum berpisah, si cowok berkata bahwa jika Yui membutuhkan bantuan lagi, ia boleh datang kapan saja. Yui menjawab bahwa saat waktu itu tiba, ia akan senang menerima bantuan si cowok lagi. Kalimat ini menjadi penutup yang sangat indah, karena menunjukkan bahwa Yui akhirnya benar-benar membuka sedikit hatinya. Pada bagian akhir ini, Yui yang sebelumnya tampak sempurna dan sulit didekati, justru menunjukkan sisi paling manusianya. Ia tidak tahu cara mencuci piring, tidak paham soal listrik, dan masih canggung menjalani hidup mandiri. Namun alih-alih merendahkannya, tokoh utama menerima semua itu dengan sabar dan penuh empati. Sebaliknya, tokoh utama juga membuka kelemahannya sendiri dan mengaku bahwa dulu ia pun tidak bisa apa-apa saat pertama hidup sendiri. Dari situlah keduanya mulai benar-benar saling memahami. Bagian ini ditutup dengan perubahan besar dalam hubungan mereka. Dari dua orang yang canggung dan penuh salah paham, menjadi dua orang yang mulai saling percaya dan saling menghargai. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.